Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Sekali lagi Shalom. Bapak, Mama, saudara-saudari, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita telah memasuki bulan yang baru, bulan November, dan juga telah memasuki minggu yang baru. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, sehingga saat ini kita dapat dipertemukan kembali untuk bisa beribadah bersama-sama. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema pembacaan kita pada saat ini, Allah bermitra dengan manusia untuk memelihara dan memulihkan alam. Allah bermitra dengan manusia untuk memelihara dan memulihkan alam. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati, Gemit menetapkan bulan November sebagai bulan lingkungan hidup. Untuk kita merenungkan kembali bagaimana kondisi lingkungan hidup yang saat ini kita tinggali. Berbicara tentang lingkungan hidup, lingkungan itu adalah tempat tinggal kita saat ini. Semakin hari lingkungan kita mengalami kerusakan yang sangat luar biasa, yang kian besar. Bumi makin panas, kita yang duduk dalam ruangan ini pasti kita ada kipas-kipas. Untung saja dibantu oleh adanya kipas angin. Bumi semakin panas, banjir, pencemaran udara, air, dan tanah. Kerusakan itu berdampak bagi keberlangsungan kehidupan kita sebagai manusia. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya masih teringat dengan sangat jelas di dalam pikiran kita semua bahwa pada bulan April tahun 2021 kita mengalami suatu bencana yang sangat luar biasa, badai Seroja. Tentunya itu membuat kehidupan kita meruntuhkan setiap bangunan rumah kita dan juga tanaman-tanaman yang kita pelihara dan juga banyak pohon juga yang tumbang. Hal tersebut yang membuat kehidupan kita yang saat ini mengalami panas yang sangat luar biasa. Tentunya hal ini terjadi dan butuh kita manusia untuk dapat menanam kembali apa yang sudah rusak, untuk dapat menunjang akan keberlangsungan hidup kita kembali. Bapak, Mama, saudara semua yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seringkali kerusakan lingkungan berkaitan dengan pandangan dan sikap manusia terhadap alam. Cara pandang mempengaruhi sikap manusia dalam mengelola alam. Misalnya, alam hanya dilihat sebagai objek dan sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pandangan seperti ini berakibat pada sikap tidak bersahabat dengan alam, tidak menghargai akan alam dan keseimbangan lingkungan hidup yang ada saat ini. Bapak, Mama, saudara semua yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang ingin pembacaan kita beritahukan kepada kita? Apa yang perlu kita pelajari dari bacaan kita pada saat ini? Bapak, Mama, saudara semua yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan pada saat ini tidak terlepas dari ayat-ayat sebelumnya yang berbicara tentang penciptaan seluruh alam semesta termasuk manusia. Sesudah Tuhan menciptakan manusia sebagai gambar Allah, Tuhan berfirman kepada manusia. Itu kita bisa baca pada ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-30. Di situ dengan sadar Allah menjadikan manusia sebagai gambar Allah. Ini adalah keistimewaan manusia sebagai ciptaan Allah. Dalam teks ini, keistimewaan itu tidak berdiri sendiri, tetapi diikuti oleh suatu tanggung jawab yang besar. Jadi di sini bukan hanya saja manusia diciptakan, tetapi setelah diciptakan manusia memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar untuk dilakukan. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tanggung jawab yang besar itu untuk apa? Untuk memelihara dan merawat akan alam yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai gambar Allah, manusia dipercayakan untuk menjalankan tugas di bumi ini, yaitu mandat Allah untuk menjaga dan memelihara akan alam semesta ini. Allah mengatakan bahwa alam itu boleh dimanfaatkan, tetapi tidak bisa diperlakukan seperti milik kita seutuhnya, mengeksploitasi dia sehabis-habisnya. Gunakan untuk kebutuhan kita. Jangan misalnya ada pohon yang masih sisa 2, kita bang kasih habis memang.
nanti menimbulkan kepanasan untuk diri kita sendiri dan keluarga kita yang hidup di tempat tersebut. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Manusia sebagai gambar Allah adalah makhluk pemelihara alam, bukan perusak alam. Allah menghendaki alam sebagai rumah atau tempat tinggal manusia. Allah juga mengizinkan manusia untuk makan dan minum dari semua yang ada di alam. Sebaliknya, manusia juga ditugaskan untuk memelihara dan mengatur seluruh alam dan semua ciptaan. Manusia adalah makhluk penjaga alam. Binatang tidak mendapat tugas dari Allah untuk menjaga alam, kecuali untuk terus berkembang biak. Kambing dan lembu makan rumput, namun mereka tidak diberikan tugas oleh Allah untuk menanam rumput, sebab mereka bukan gambar dan rupa Allah. Manusia dibedakan dari makhluk lain yang hanya tahu mengambil untuk memakan, tetapi tidak tahu menanam dan memelihara. Jika manusia mengambil dari alam untuk makan atau untuk pakai, lalu ia tidak menanam kembali, maka ia mengubah dirinya menjadi seperti makhluk lain yang bukan gambar Allah. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salah satu wujud tanggung jawab yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita, yaitu dengan bekerja dan merawat akan alam ciptaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita harus memeliharanya dengan baik. Biasanya kita berpikir bahwa saya menanam sayur atau saya memelihara babi atau ayam untuk kepentingan saya dan anak-anak saya. Tapi sebenarnya kalau kita memelihara akan setiap ternak atau binatang, menanam sayur, kita telah menjalankan tugas atau mandat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengenal ungkapan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ungkapan ini menggambarkan kesamaan antara anak dengan ibunya atau bapaknya. Kesamaan itu mencakup baik kesamaan fisik maupun kesamaan sifat dan tingkah laku. Bila manusia adalah gambar Allah, maka tentu mesti ada kesamaan dengan Allah. Kalau di antara manusia ada begitu banyak perbedaan fisik, misalnya ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, ada yang sawo matang, itu berarti kesegambaran dengan Allah tidak dilihat dari fisik. Tentunya apa yang akan kita lihat yang sesuai dengan yang Allah inginkan, yaitu sifat dan karakter kita yang Allah harapkan ada pada kita manusia, di mana sifat dan karakter yang ada pada Allah itu seperti yang pertama, memiliki kasih. Yang pertama, memiliki kasih. Jika kita sebagai ciptaan yang diberikan mandat untuk menjaga dan memelihara akan alam yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita harus menggunakan itu dengan kasih, jangan asal-asal. Karena pada ayat yang terakhir kita bisa baca bersama-sama, di situ Allah sendiri mengatakan bahwa semua yang Ia ciptakan baik adanya, bukan hanya manusia, semua. Artinya lingkungan hidup, segala sesuatu yang Tuhan ciptakan semuanya baik. Bapak, Mama, saudara semua yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kasih itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Bapak, Mama, saudara semua, dan yang kedua, Allah menciptakan hal-hal yang baik. Segala sesuatu yang saat ini kita gunakan, kita pakai untuk menunjang kehidupan kita, semuanya diberikan Tuhan dengan sangat baik. Tidak ada yang tidak baik untuk kita. Tuhan memberikan padi untuk kita dapat makan nasi, beras. Tuhan memberikan sayur untuk dapat membantu tubuh kita, berikan ikan, daging. Semuanya Tuhan berikan semuanya yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan yang ketiga, Allah memberikan yang terbaik, yaitu Allah itu menciptakan ketertiban. Allah menciptakan ketertiban. Artinya bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan, baiklah manusia gunakan itu dengan tertib. Jangan asal-asal.
Karena semuanya Tuhan cipta untuk saling menunjang satu dengan yang lain. Jadi segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, semuanya saling menunjang, saling bekerja sama. Manusia membutuhkan alam, alam juga membutuhkan manusia. Sama-sama membutuhkan. Jadi kita harus melihat alam sekitar kita, apakah kita sudah menjaga akan alam ini atau belum. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita berbicara tentang manusia diciptakan pada hari ke-6, tentunya segala binatang, segala bulan lain dan lainnya diciptakan pada hari pertama sampai hari ke-5. Dan manusia itu istilahnya bilang anak bungsu. Misalnya, Bapak, Mama, atau saudara-saudari yang hadir pada saat ini, biasanya untuk anak laki-laki biasanya akan pergi ke hutan untuk fiti burung. Misalnya ada sementara fiti burung, itu burung balik dan bilang begini, bukannya beta yang diciptakan Tuhan duluan kok, seharusnya beta ini lupu kakak, jadi lu boleh main-main dengan beta. Misalkan Tuhan memberikan tugas dan mandat yang sama seperti manusia mendapatkan, berikan kepada binatang-binatang, tentunya kita tidak bisa dapat mengkonsumsi mereka. Itulah bedanya kita dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Tuhan memberikan sesuatu yang istimewa, hal yang unik yang hanya dimiliki oleh manusia, tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain. Tentunya ini sesuatu yang sangat luar biasa. Karena tidak semua binatang mendapatkan apa yang kita miliki. Tapi kadang dalam kehidupan kita maunya yang enak-enak sah. Kau tinggal ambil sah, nanti dia tumbuh sendiri. Dia bisa tumbuh sendiri. Memang ada tanaman yang bisa tumbuh sendiri, tapi dia butuh katong uluran tangan, katong siram dengan air, katong kasih pupuk, dan dia akan menjadi yang indah. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita diberi tugas untuk merawat dan memelihara segala sesuatu yang sudah diciptakan dan ditempatkan Allah. Berbagai gerakan merawat alam seperti menanam pohon, penghijauan, pemeliharaan tanah, dan lingkungan hidup adalah wujud ucapan syukur atas pemberian Allah. Sebagai janji setia kita kepada Sang Pencipta, marilah kita sama-sama merawat akan lingkungan kita. Dimanapun kita tinggal dan menetap, itu bukan suatu kebetulan. Jadi kita yang ada di Oesapa ini bukan suatu kebetulan ya kita ada, tetapi apa yang ada di situ kita perbuat untuk Tuhan. Misalnya di kosan ada bunga, nah lebih baik tanam bunga sedikit kok, kelihatan agak rapi sedikit. Kalau di rumah kalau ada pohon, nah misalkan tanam ame kok, kalau musim panas begini nah, katong bisa rasa ame dia punya dingin sedikit. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang menetapkan kita di sana dan kita punya tugas tertentu untuk dikerjakan. Misalnya umat Israel, kita lihat kembali ke zaman dulu, diberi tempat di Kanaan untuk mengusahakan tanah dan diam di sana. Kita juga yang hadir saat ini, dimanapun kita ditempatkan di bumi ini, kita harus tahu kita punya mandat, kita punya tanggung jawab, kita ada di dunia ini. Yaitu kita harus memelihara lingkungan sekitar kita dan alam ciptaan yang lainnya. Kita patut menunjukkan integritas diri kita adalah milik Tuhan. Kita beribadah kepada Sang Pencipta, maka ibadah kita tidak boleh mengabaikan mandat pemeliharaan tersebut. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, jangan kita fokuskan kepada surganya, tetapi kita harus lihat alam sekitar kita. Kalau kita melakukan yang terbaik menurut kehendak Tuhan, surga akan hadir di itu tempat. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di bulan lingkungan ini, marilah kita bersama-sama merenung kembali apakah dalam kehidupan kita sudah memberikan yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, untuk merawat akan alam ciptaan Tuhan. Kalau belum, mari sebentar kita pulang, kita melihat di depan rumah kita atau di kos kita, kalau ada bunga yang sudah mati, lebih baik cabut dan tanam yang baru. Karena dengan begitu, hal-hal kecil dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan sonde minta yang katong harus buat hal-hal besar untuk Tuhan. Dengan hal-hal kecil saja,
Tuhan sangat senang jika kita melakukan dengan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita pulang dalam kehidupan dan tugas dan tanggung jawab kita sambil mengingat akan firman Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus yakin dan percaya Tuhan menetapkan kita di lingkungan seperti ini. Tuhan juga mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Amin.